tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Para Romo, suster, Bapak Ibu, orang-orang muda Katolik, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa dengan kami, tim pewarta dan evangelisasi Gereja Santo Thomas Rasul Medono, bersama-sama saudara-saudari kami Sekeuskupan Agung Semarang, ikut juga dalam ambil bagian pendalaman APP tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Kateketik Keuskupan Agung Semarang. Pada kesempatan tahun ini, Keuskupan Agung Semarang mengambil tema besar dengan judul Tinggal dalam Kristus, Berbela Rasa dan Berpengharapan. Dalam tema besar ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu menjadi 5 pertemuan. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan pertemuan yang pertama dengan tema Membangun Semangat Pertobatan. Kami bersama-sama rekan-rekan, yang satu beliau Bapak YL Darmadi, kemudian di sebelah kanan saya yang paling ujung Bapak Antonius Suciono, kemudian di sisi kiri saya Bapak Bonaventura Sumaryoto, dan yang di sisi kiri pojok saya Bapak Paulus Dwi Tamtomo, dan saya sendiri Bapak Ignatius Ramijan. Dalam kesempatan ini kami ingin menggali dalam tentang pertobatan di dalam mengikuti hidup menjadi murid-murid Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengikuti renungan APP putaran yang pertama pada kesempatan ini. Mari kita awali dengan membuka tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini Keuskupan Agung Semarang mengajak kita untuk bersemangat dalam pertobatan. Kiranya merupakan suatu kesempatan yang paling penting bagi kita semua di saat masa Prapaskah tahun ini yang diiringi dengan situasi pandemi yang sampai saat ini belum selesai. Maka kita akan merenungkan tentang pertobatan yang nantinya akan membawa kita kepada perubahan yang kurang baik menjadi baik, yang kurang setia menjadi lebih setia, yang kurang tekun akan menjadi lebih tekun. Dalam permenungan pertobatan ini, kami akan berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik, terlebih bagi saudara-saudari kita di sekitar kita. Marilah kita hening sejenak, kita mencoba untuk meneliti batin kita, dan kita sesali bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas limpah berkat kerahiman-Mu yang akan kami renungkan dan merayakan selama masa Paskah. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar selama menjalani retret agung masa Prapaskah ini, kami sungguh menyadari kerapuhan dan dosa-dosa kami, dan membangun niat yang tulus untuk bertobat dan mengusahakan kebajikan serta ketamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Terima kasih. Bacaan diambil dari kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai 17. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Pada waktu itu Tuhan berfirman, tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerapuhan kita sebagai manusia membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika masa pandemi pun kita tergoda untuk jatuh dalam dosa karena situasi yang menghimpit kita. Mungkin kita diliputi ketakutan yang berlebihan, bermalas-malasan, menjadi mudah marah dan tersinggung, atau bahkan hanya berusaha mencari selamat sendiri dan tidak peduli pada sesama. Dalam bacaan yang kita dengarkan dalam pertemuan ini, Nabi Yoel menyerukan agar umat Israel kembali berbalik kepada Tuhan dan bertobat.
Untuk itu ia meminta umat berpuasa, menangis dan mengaduh kepada Tuhan yang adalah pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Namun demikian, Yoel juga mengingatkan bahwa pertobatan yang sejati adalah perubahan hati. Perubahan hidup yang sejalan dengan aneka ungkapan pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan sejati bukanlah kepura-puraan, tetapi dari hati yang hancur, yang dikoyakkan oleh keindahan rahmat kerahiman Tuhan, yang merengkuh setiap orang bahkan dalam kedosaannya yang besar. Dalam masa Prapaskah, kita semua diajak untuk mengingat Kristus yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan wafat di kayu salib. Kita diajak untuk memperbaharui iman kita dan menimba harapan, syukur dan sukacita atas rahmat belas kasih Allah yang menjadikan kita semua saudara-saudari dalam Kristus. Dengan ajakan Nabi Yoel, marilah kita juga belajar mengungkapkan pertobatan kita, entah dengan ketekunan doa, mati raga, puasa dan pantang, dan mengupayakan kebajikan dan keutamaan hidup. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita juga dapat belajar untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap orang lain, bertutur kata yang memberi penghiburan, kekuatan, pelipur, dan penyemangat, bukan malah sebaliknya, mengumbar kata-kata yang merendahkan, menyedihkan, mengandung ujaran kebencian, amarah, memecah belah, atau cemoohan. Marilah kita juga mohon rahmat Tuhan, agar dapat tekun dan setia, memanfaatkan masa 40 hari, masa Prapaskah ini, untuk bertumbuh dalam pertobatan sejati, dan bersukacita melihat pertumbuhan dalam diri orang-orang di sekitar kita. Terima kasih teman-teman yang sungguh saya banggakan. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan melalui kitab Yoel, kemudian kita diperjelas lagi oleh pendalaman katekese. Tentunya ini merupakan suatu bahan untuk bertanya-tanya di dalam hati kita. Dan dengan materi ini tentunya kita bisa mendapatkan apakah kehidupan kita atau perbuatan kita sudah selaras dengan kitab Yoel yang baru kita dengar ini. Maka silahkan bagi teman-teman untuk menyampaikan sharing dalam pertemuan ini. Kepada Bapak YL Darmadi silahkan untuk menyampaikan sharing. Waktu kami persilahkan sepenuhnya. Terima kasih Bapak Ramejan yang telah memberi kesempatan pada kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sadari bahwa masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Bahkan di sini tadi dikatakan pertobatan yang sejati adalah perubahan hati. Di dalam masa pertobatan ini juga ada rasa syukur. Tetapi di samping rasa syukur itu juga ada rasa untuk introspeksi diri. Pengalaman kami di dalam keluarga, kami baru-baru ini kami mempunyai suatu anugerah,
yang perlu saya syukuri. Karena ternyata setelah saya pikir-pikir bahwa manusia itu dengan kuasa Tuhan itu bukan apa-apanya. Saya bisa mengatakan seperti itu berdasarkan pengalaman kami yang mana ini nyuwun sewu, saya bercerita tentang keluarga kami bahwa baru saja kami menikahkan anak kami, namun sebelum itu melalui proses yang bermacam-macam. Artinya kami sebagai orang tua itu terlalu ego. Kami mengandalkan akunya. Sambil contoh, saya sebenarnya pada waktu itu dengan anak kami itu tidak cocok. Dengan berbagai macam kami selalu memberi nasihat yang mana artinya itu kami tidak menyetujui. Secara manusiawi antara kami dengan istri kami itu tidak menyetujui. Nah, tidak menyetujuinya itu karena apa? Bukan karena kekayaan, masalah ekonomi, bukan karena wajahnya, tetapi karena waktu itu adalah terlalu jauh tempatnya. Kecuali itu karena juga secara tradisi itu adalah jauh. Karena maaf, anak kami kebetulan mendapatkan dari orang Manado. Menurut cerita-cerita orang itu bahwa orang sana itu begini, ya itulah yang akhirnya kami sampai tidak menyetujuinya. Akhirnya dalam peristiwa itu memang sengaja kami undur sampai 5 tahun. Dalam arti dengan adanya kurun waktu yang seperti itu tadi sesuai dengan kemauan kami dan istri saya, itu agar mereka itu tidak jadi. Namun ternyata kuasa Tuhan lain dengan harapan kami. Ternyata semakin hari yang semakin yang dulunya itu harapan kami itu supaya itu bisa berpisah, tetapi malah semakin baik. Dan akhirnya kami sebagai orang tua, kami akhirnya menyadari mengalah. Dan puji Tuhan, dengan peristiwa-peristiwa yang macam-macam, yang begitu rumit, yang begitu macam-macam lah, akhirnya kami bisa menikahkan dengan baik. Itulah salah satu gambaran bahwa ternyata kemauan ataupun harapan manusia yang ego yang akan membentuk anak harus seperti ini, tapi ternyata Tuhan. Maka di dalam pepatah Jawa ada yang mengatakan jodoh, rezeki, pati itu adalah di tangan Tuhan. Itulah nyata. Nah, sekali lagi saya sangat mengucap bersyukur karena dengan adanya peristiwa yang sampai berlarut-larut itu ternyata sekarang sudah goal, kami sudah resmi untuk menikahkan anak kami. Namun di balik itu, lalu kami introspeksi diri. Dan itulah kesadaran kami. Oh, ternyata manusia di hadapan kuasa Tuhan sekali lagi itu tidak ada apa-apanya. Karena keegoan kami, maka akhirnya menjadi anak menjadi berlarut-larut dan lain sebagainya. Maka mulai saat ini sebagai rasa pertobatan kami menyadari bahwa kami terlalu mengandalkan kekuatan kami, padahal kekuatan yang lebih besar adalah kekuatan Tuhan. Maka dalam masa Prapaskah ini kami menyadari dan kami untuk merubah diri, kami akan lebih berpasrah kepada Tuhan. Dengan adanya kejadian tadi itu adalah memberi pembelajaran bagi kami. Tidak hanya teori tetapi perubahan hati. Saya akan lebih berusaha untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sharingkan suatu pengalaman di dalam keluarga kami. Kecuali rasa syukur, kami juga introspeksi diri dan kami untuk merubah
kami. Terima kasih Pak Ramjan. Ya, terima kasih juga Pak Darmadi. Silakan untuk yang kedua Pak Siono untuk menyampaikan sharingnya sesuai dengan tanggapan sabda Tuhan ini. Terima kasih Pak Ramijan selaku pemandu pada kesempatan ini. Teman-teman yang terkasih, saya akan mencoba menyaringkan dari pendalaman kitab suci pada kesempatan yang baik ini. Saya selaku tim pelayanan sakramen inisiasi pada masa Prapaskah kali ini menjadi kesempatan yang istimewa bagiku. Karena apa? Karena bisa melayani seseorang, mendampingi, membimbing, dan menghantarkan seorang katekumen sampai tahapan yang kedua. Tentunya untuk menghantarkan katekumen walaupun hanya satu orang, namun tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kurang lebih 1 tahun saya dibantu kebetulan Pak Darmadi selaku katekis di sini hadir, Pak Yoto yang selalu mendampingi tim pelayanan inisiasi bersusah payah untuk membimbing katekumen yang latar belakangnya tidak mengimani atau berkeyakinan lain, yaitu mereka beragama di luar Katolik. Saya katakan istimewa karena berhubungan dengan iman keyakinan seseorang. Sekali lagi yang sebelumnya tidak meyakini dan mengimani Tuhan Yesus Kristus atau bukan seorang Katolik, namun dari ketekunan para katekis, kesabaran, ya, sudah membuka hatinya untuk siap dibaptis nanti pada malam Paskah. Itu semua karena uluran tangan, bimbingan tangan Tuhan, dan juga Roh Kudus yang selalu membimbing kita semua, baik pendamping dan juga katekumen yang sebagai calon baptis nanti. Tantangannya cukup banyak. Kalau kita tanya tantangan yang disampaikan oleh katekumen itu cukup berat. Karena apa? Karena yang namanya berpindah keyakinan, keyakinan yang sebelumnya mereka taat sekali dan seseorang katekumen itu akan beralih kepada keyakinan yang lain yang selama mereka hidupnya tidak pernah mengenal. Ini kan tantangannya cukup berat. Yang paling kelihatan yaitu tantangan katekumen itu karena katekumen yang kita bimbing, kita dampingi itu seorang perempuan. Jadi identitas dari pakaian yang dulunya taat dari kecil menggunakan identitas pakaian mereka dan mereka harus melepaskan. Ini kan merupakan tantangan yang cukup berat. Dari kiri kanan sanak saudara ya yang mencopooh dan dikatakan ini itu. Namun karena kasih Tuhan, puji Tuhan, mereka diberi kekuatan, mereka diberi jalan, dibimbing oleh Roh Kudus sehingga mereka mau membuka hatinya untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus, terutama nanti pada saat
penerimaan sakramen baptis pada malam Paskah nanti. Itulah sharing kasih Tuhan dan juga kesabaran dari kita dan juga niat baik dari kita selaku katekis dan juga kasih sayang Tuhan yang selalu mendampingi katekomen untuk mengantarkan seorang katekomen itu menjadi yakin, percaya dan menerima Tuhan Yesus seutuhnya di hati mereka. Kemudian kami selaku manusia biasa tentunya punya kekurangan sana sini dan kekurangan saya terus terang aja kecenderungan pada kekurang kesabaran saya gitu. Dan gampang marah atau gampang emosi gitu. Kalau melihat permasalahan sedikit gampang sekali mengatakan sesuatu yang mungkin kalau yang mendengar itu menjadi sakit hati. Itu kelemahan saya. Dan pada masa Prapaskah ini kami akan mencoba berniat akan membangun diri saya sendiri, akan berlatih sabar, dan juga akan meninggalkan sifat-sifat yang kurang baik, kurang terpuji, gampang marah, gampang emosi. Ya mungkin karena terus terang, karena terbawa dengan saya punya hipertensi mungkin ya. Saya punya tekanan darah tinggi di atas 160, sehingga terus terang gampang sekali tersinggung. Dan gampang sekali mutung. Nah ini yang sifat saya yang tidak terpuji. Sekira itu mudah-mudahan Tuhan memberkati saya, membimbing saya supaya saya bisa membangun niat untuk bertobat selama Prapaskah ini dengan senantiasa meminta bimbingan Tuhan agar saya lebih sabar dan tidak gampang emosional. Demikian, terima kasih Pak Ramdan. Ya, terima kasih kembali Pak Siono. Untuk selanjutnya monggo Pak Sumaryoto untuk menyampaikan pengalamannya. Terima kasih Pak Ramijan untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba mengaitkan subtema pada pertemuan yang pertama di APP tahun ini, yaitu membangun semangat pertobatan, itu dengan pengalaman hidup saya juga di keluarga saya. Bermula dari ketika saya berpikir bahwa anak saya yang kedua itu bisa membantu di dalam ketika kami bidang pewartaan ini akan mengadakan sosialisasi APP tahun 2022 ini kepada para pemandu lingkungan. Jadi waktu itu memang harus mempergunakan perangkat yang mempunyai teknologi. Jadi kami sebagai orang tua ini memang gagap teknologi dan akhirnya memang harus ditangani oleh anak muda. Saya berpikir bahwa anak saya bisa membantu dalam hal ini, terutama dalam pengoperasian perangkat itu. Ketika saya ketemu anak saya, memang saya katakan bahwa le isora bantu
Bapak dan teman-teman di bidang pewartaan untuk mengoperasikan perangkat yang akan dipakai. Lah, anak saya tanya, itu perangkat apa, Pak? Saya bilang itu ada penghubung antara laptop dengan apa namanya tuh yang ada di layar. Jadi waktu itu dia hanya merenung sebentar, diam saja, kemudian dia bilang siap, Pak. Oke. Saya mendengar jawaban anak saya itu saya langsung lega rasanya. Jadi berarti anak saya nanti bisa ikut terlibat di dalam sosialisasi APP tahun ini. Meskipun peran dia itu sebagai operasional peralatan. Tetapi itu saya sudah sangat senang dengan kesediaan dia untuk membantu, karena memang sebelumnya memang belum pernah ada itu. Akhirnya tiba saatnya ketika sosialisasi tiba, memang benar dia langsung dia berangkat dengan saya ke gereja untuk mengoperasikan perangkat itu. Dan dia memang langsung saya tunjukkan ini loh ya, alat-alatnya ini. Langsung dia juga siap di situ. Terus dia mulai kerja. Kemudian di dalam ketika menyiapkan alat-alat itu, perangkat itu, dia ketemu dengan Romo Tejo, ketemu dengan Mas Sigit waktu itu. Romo Tejo juga sempat menanyakan namanya, menanyakan kerja di mana atau sekolah di mana. Akhirnya ketahuan bahwa anak saya itu ya kerja, ya masih sekolah juga, masih kuliah. Lalu jurusan apa? Nah, ketika semuanya diketahui, ya akhirnya memang seperti tumbuh ketemu tutup. Jadi apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan, di dalam menggereja, itu bidang anak saya yang ditekuni itu memang dibutuhkan sekali oleh gereja. Lalu Romo Tejo sendiri juga sepertinya tertarik dengan anak saya dan nanti akan ditarik memang untuk membantu di dalam kegiatan di dalam gereja. Mendengar pembicaraan itu saya jadi rasanya senang sekali. Karena memang selama ini anak saya itu pasif. Apalagi sampai kegiatan gereja. Kegiatan di lingkungan pun anak saya itu masa bodoh. Tidak pernah mau mengikuti. Bahkan ketika di tempat kami, di rumah kami, mendapatkan giliran ditempati untuk sembayangan saja, anak kami itu tidak nongol. Nggak tahu kemana, atau ngurung di dalam kamar, atau pergi dari rumah, nggak tahu. Yang jelas dia tidak ikut ambil bagian, atau hanya sekedar ikut duduk saja, itu tidak mau. Jadi dia lebih baik dia memisahkan diri. Jadi memang dalam hal itu saya prihatin sekali. Karena dari satu sisi itu saya sebagai orang tua akan sebenarnya ingin menegur. Tetapi saya urungkan, karena apa? Jangan sampai teguran saya itu nanti malah akan melukainya. Akan membuat dia akhirnya jadi murung, merasa salah.
Akhirnya saya diamkan saja. Saya cuma berharap bahwa nanti Tuhan akan menegur dia. Lalu tiba saatnya itu tadi, bahwa ternyata dimulai dari hal yang kecil itu, semoga saja ke depan dia lebih tergugah untuk bisa terlibat dan bersedia mau terlibat di dalam kegiatan menggereja. Lalu sehubungan dengan Prapaskah ini, dengan membangun semangat pertobatan ini, mudah-mudahan ini juga menjadi suatu wujud pertobatan untuk anak saya itu. Lalu untuk anak saya yang satunya lagi, yang nomor 3, itu juga saya kasih pengertian. Kita harus berpuasa untuk Prapaskah ini. Silahkan kamu membuat sendiri waktu. Yang terpenting dalam sehari kamu makan sekali. Kamu memakan pagi saja, siang saja, atau malam saja. Silahkan kamu sendiri atur, karena itu hubungannya dengan kesibukan kamu. Sementara dengan istri saya, itu juga saya bilang bahwa kita harus punya komitmen bahwa di masa Prapaskah yang 40 hari ini kita diberi kesempatan untuk bertobat. Kita harus berani memperbaiki diri kita sendiri dengan berpuasa, berpantang, bermati raga, dan memperbaiki sikap kita di dalam kehidupan kita. Akhirnya memang kami sepakat di dalam satu keluarga, satu rumah, itu makan sehari sekali, tetapi waktunya diatur masing-masing sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Kemudian kami juga sepakat untuk setiap hari Jumat, hanya tadi kami belum bisa memulai karena ada kerepotan, untuk doa jalan salib di keluarga. Meskipun kami mempergunakan doa jalan salib yang singkat, tetapi itu kami berusaha untuk kami lakukan setiap hari Jumat sampai masa Prapaskah berakhir. Jadi kami punya komitmen semacam itu. Mudah-mudahan apa yang kami niati di dalam kehidupan kami sekeluarga itu bisa berjalan dengan baik atas rahmat Tuhan, atas berkat Tuhan dan bimbingan Tuhan sendiri. Dan kami punya keyakinan bahwa dengan niat kami yang merespon ajakan dari gereja untuk membangun semangat pertobatan, itu mendapat terang dari Roh Kudus, mendapat arahan, mendapat tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Sehingga kami, meskipun kami mungkin nanti akan mengalami ada beberapa kesulitan, tantangan, tetapi kami bisa melaluinya. Kami bisa melewatinya dan kami bisa melaksanakan segala niat kami itu sepenuhnya. Kiranya ini yang menjadi sharing dari saya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi pengalaman hidup kami, saya sekeluarga, itu bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi
cerminan bahwa kami sebagai orang Katolik itu bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan kami. Demikian Pak Ramijan. Terima kasih Pak Marioto apa yang panjenengan ungkapkan. Untuk yang selanjutnya monggo Pak Dwi Tamtomo terkait dengan pertemuan atau sarasian pada kali ini, apa yang akan Bapak Tamtomo bagikan kepada kami semua. Monggo. Terima kasih Pak Ramijan. Romo, Suster, para OMK, juga anak-anak. Semangat, Semangat. berkah dalam. Saya akan men-sharingkan grafik pengalaman iman saya. Saya lahir tahun 1954. Terus sekolah SD, SMP, lalu SPG itu lulus tahun 1972. Terus tahun 76 itu keluarga saya mengalami kesusahan. Yang pertama yaitu ayah meninggal. Itu tahun 80. Lalu adik saya karena kecelakaan juga meninggal. Itu sekitar tahun 82. Lalu adik saya lagi yang menunggui di rumah sakit sewaktu adik saya kecelakaan justru jatuh di kamar mandi waktu dia setelah mandi kepleset. Itulah pengalaman yang menyusahkan bagi saya, khususnya juga keluarga di rumah. Lalu tahun 1983 saya nikah. Berarti tahun itu merupakan tahun yang menyenangkan. Lalu nanti akan saya sambung lagi sampai tahun 2019 dan juga tahun 2022. Inilah grafik pengalaman iman yang akan saya sharingkan. Yang pertama adalah apa yang telah diperbuat Allah bagi kita. Itu yang saya selalu renungkan. Apa yang telah diperbuat Allah bagi kita. Kalau saya kaitkan dengan masa Prapaskah, pertobatan adalah proses. Yaitu melakukan pertobatan terus-menerus. Ada sementara orang yang pertobatannya itu secara radikal. Artinya dari perbuatan yang jelek itu radikal sekali menjadi perbuatan baik. Itu ada. Itu namanya proses secara radikal. Tapi ada yang pertobatannya itu melalui proses sangat lemah lembut, pelan-pelan dari perbuatan yang jelek menuju ke perbuatan baik. Jadi ini yang akan saya ceritakan. Saya
2 tahun yang lalu itu positif COVID-19. Itu betul-betul saya itu merasa panik. Mengapa panik? Karena tidak hanya saya yang kena, tetapi satu keluarga, satu rumah. Di rumah itu kena semua. Lalu saya berkata kepada anak saya tak menyendiri di rumah sebelah. Tetapi anak saya berkata, jangan Pak, nanti kalau ada apa-apa malah enggak tahu. Nanti ujuk-ujuk Bapak kenapa malah enggak tahu. Lalu saya ikuti nasihat anak saya itu. Lalu saya berkumpul bersama cucu saya 2, lalu anak saya dan juga saya bersama berkumpul di satu rumah, saling bergurau, juga saling menyapa. Kalau ada apa-apa yang dirasakan apa. Nah, yang akan saya ceritakan yaitu pengalaman saya waktu kena COVID itu. Setiap hari tidak bisa tidur. Karena apa? Mau menyedot hawa saja tidak bisa. Apalagi tidur. Wong mau menyedot hawa saja tidak bisa. Kapan mau tidur tidak bisa. Lalu yang kedua, saya betul-betul panik. Dalam kepanikan itu, saya melalui pertobatan yang saya katakan tadi, dengan lemah lembut saya mulai berdoa. Karena tiap malam tidak bisa menyedot hawa, lalu panik, lalu mulai saat itu sekali lagi saya melalui proses pertobatan yang lemah lembut, saya mulai berdoa. Doa saya hanya begini. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Itu saya lakukan tiap hari, tiap malam. Lama-kelamaan, akhirnya saya dapat menyedot hawa lagi dan kepanikan berangsur-angsur hilang. Ini yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup. Jebulnya kena COVID itu merupakan perjuangan hidup. Lalu yang akan saya ceritakan lagi adalah keikutsertaan dari masyarakat. Waktu saya kena COVID, satu RT itu ada yang giliran memberikan sembako. Dicantelke di itu tempat untuk narik pintu itu. Ada yang WA, Pak, saya nyantelke kresek. Lalu sebentar lagi satu keluarga lagi, Pak, karena dia tidak punya WA mungkin, Pak, dari jauh, karena kalau dari dekat takut dengan saya, takut kena. Pak, saya nyantel ke buah-buahan. Lalu dari gereja pun mengulurkan 2 kresek yang isinya bermacam-macam. Juga dari sekolahan juga memberikan makanan. Nah, inilah merupakan pengalaman iman saya. Saya bisa menangis waktu itu. Saya bisa merasakan kegembiraan, menangis tapi ada kegembiraan karena jebulnya kok semua pihak itu memperhatikan saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak
Dwi Tamtomo yang juga sudah menyampaikan pengalaman dalam kehidupan, sampai beliaunya juga mengungkapkan tentang grafik pengalaman imannya. Begitu komplit apa yang disampaikan dari rekan-rekan sesuai dengan tindak lanjut atau cara untuk mencapai atau untuk mewujudkan pertobatan. Saya akan mulai untuk memberikan semacam tanggapan dari teman-teman yang sudah menyampaikan kesaksian atau pengalaman hidupnya sesuai dengan suatu tindakan untuk memperjuangkan pertobatan di dalam hidup mereka. Dari Pak Darmadi tadi telah mengungkapkan berbagai cerita tentang keluarga, mengungkapkan karena apa yang dialami atau dilakukan oleh putranya dalam hati Pak Darmadi supaya sesuai dengan harapan beliau. Nah, ini menjadi semacam permasalahan yang akhirnya bisa mengubah prinsip Pak Darmadi. Sebenarnya harapan si anak itu juga bukan harapan Pak Darmadi sendiri, karena anak punya bidikan sendiri, karena anak punya tujuan sendiri. Jadi Tuhan juga telah berkata dalam sabdanya, jalanku bukan jalanmu. Maka akhirnya dengan peristiwa itu bisa menggugah atau bisa membuka Pak Darmadi kalau anak ya punya jalan sendiri, Pak Darmadi punya jalan sendiri. Akhirnya dengan hal yang dialami itu bisa mengetahui diri Pak Darmadi. Artinya akan lebih menghargai apa yang dituju oleh anggota keluarga. Kemudian dari Pak Siono yang tadinya juga menceritakan tentang pengalamannya, beliau sebagai pengajar saudara-saudari kita yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Ceritanya banyak, rintangannya juga banyak juga diungkapkan. Kadang-kadang Pak Siono merasa di usia yang sudah begitu tua, dia juga punya semacam harapan supaya yang muda-muda saja. Nah, namun beliau juga mengungkapkan perjuangan pertobatannya sebagai pria yang sudah tua namun tetap aktif di dalam menyebarkan sabda Tuhan sebagai guru agama. Walaupun di situ kadang-kadang Pak Darmadi, Pak Siono juga merasa dengan permasalahan yang kurang sabar atau hal-hal yang mungkin mudah marah, kadang-kadang menjadikan rasa mudah untuk putus asa. Namun semakin lama dikerjakan, semakin lama dilakukan dan didasari dengan rasa tulus, akhirnya Pak Siono bisa menemukan, inilah merupakan suatu ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, ini juga merupakan satu-satunya perjuangan pertobatan. Kemudian dari Pak Sumaryoto juga mengungkapkan tentang peristiwa dalam keluarganya juga, di mana Pak Maryoto yang menceritakan tentang anaknya yang ketika itu anak sering menutup diri, tidak mau berbaur dengan teman-teman. Ketika ada doa bersama di rumahnya juga dianya tidak mau bergabung. Namun akhirnya Pak Maryoto punya semacam keterbukaan di dalam keluarga itu. Jadi ada komunikasi, ada kerjasama yang begitu bisa kita contoh. Sehingga dalam keluarga itu sedikit demi sedikit mulai ada kerjasama yang begitu bagus, komunikasi mudah diterima. Bapak meminta kepada anak dan anak segera merespon atau menyetujui dan mendukungnya. Ini semua diawali dengan
suatu komunikasi atau komunikasi yang begitu bagus dan kerjasama akhirnya akan terwujud. Jadi komunikasi di dalam keluarga merupakan suatu hal yang kiranya sangat penting. Nah, ini banyak juga terjadi di dalam keluarga-keluarga lain. Kadang-kadang orang tua itu cuek dengan permasalahan anak. Kadang-kadang orang tua ingin menuntut supaya apa yang dilakukan itu seperti kehendaknya orang tua. Nah, itulah yang akan membelenggu ke dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak bebas karena keterbukaan itu tidak ada. Jadi karena ada keterbukaan di dalam keluarga, Pak Marioto akhirnya bisa menyimpulkan suatu kesepakatan, khususnya di masa-masa Prapaskah ini. Pak Marioto mempunyai kesepakatan keluarga untuk makan sehari sekali. Jadi ini merupakan suatu contoh yang begitu luar biasa. Saya juga mengharap seandainya keluarga-keluarga di Gereja Santo Thomas Rasul Bedono ini bisa meniru atau menyontoh apa yang menjadi komitmen Pak Sumaryoto, wah sungguh hebat. Sesuai dengan keharapan Keuskupan Agung Semarang juga, di mana kita diajak untuk bersama-sama ber-APP, bersarasian bersama, yang intinya supaya kita bisa membangun semangat pertobatan dengan berbagai cara, supaya kehidupan kita yang kurang baik itu menjadi baik. Ini juga kita disuruh untuk selalu berbela rasa kepada saudara-saudara kita di sekitar kita yang sangat lemah dan membutuhkan. Makanya dari Keuskupan Agung Semarang juga sudah menitipkan amplop atau kotak APP, yang di sana juga disertai semacam informasi atau semacam simulasi kecil tentang penggalian dana APP. Kiranya materi itu bisa Bapak Ibu baca terkait dengan kotak APP yang diharapkan dari Keuskupan Agung ini bisa membantu kepada saudara-saudari kita. Permasalahan ini kadang-kadang menjadikan kita kurang peka dan kita menganggap bahwa uluran tangan melalui kotak APP itu sangat akan mengurangi anggaran keluarga kita. Namun di sana sudah dituliskan dan perlu Bapak Ibu baca dan cermati. Sebenarnya uluran tangan kita ke kotak APP itu tidak mengurangi anggaran keluarga kita. Karena anggaran keluarga kita akan tetap. Namun pola kebiasaan kita itu yang akan kita manage, yang akan kita bagi-bagi ke kotak APP. Sehingga keluarga kita itu tetap bisa berjalan apa yang kita butuhkan, dan kotak APP demi pertolongan kepada saudara-saudara kita ini bisa terwujud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang sungguh saya banggakan, kiranya pada kesempatan ini menjadi semacam momen yang paling penting untuk bersama-sama naik ke Gunung Suci, yaitu Hari Paskah. Dimulai dengan saat ini, mari kita selalu bertanya-tanya di dalam diri kita sendiri. Apa tugas kita di dalam keluarga? Apa tugas kita di dalam masyarakat? Dan apa tugas kita di dalam gereja? Ketika kita mengetahui jati diri kita dan tugas kita masing-masing, saya yakin kita tetap akan menjadi berkat kebaikan dan berkat bagi saudara-saudari di sekitar kita. Yang paling akhir, kami sangat mengucapkan selamat ber-APP, selamat bersharing, selamat bertobat, dan selamat beramal kasih untuk menuju ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih,
Bersama kami, mari kita panjatkan doa-doa permohonan, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan ini juga sesuai dengan rencana dan harapan Tuhan. Ya Bapa, kasihanilah dan hiburlah mereka yang terpaksa mengungsi karena terkena musibah bencana alam dan korban peperangan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui orang-orang yang mau dan mampu meringankan penderitaan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit, ya Bapa, semoga Bapa selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita sakit, sehingga mereka tetap setia dan teguh imannya dalam mengikuti Kristus dan berikan mereka kesembuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami yang berkumpul di tempat ini. Dan limpahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu kepada kami, agar selama menjalani masa Prapaskah ini, kami menyadari akan kerapuhan dan dosa-dosa kami, dan mampukanlah kami untuk membangun niat pertobatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah doa-doa permohonan ini kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas misteri sengsara dan Bapa Putra-Mu yang mendapatkan kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas masa Prapaskah ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar dapat mensyukuri rahmat baptisan kami masing-masing, dan dengan tekun dan setia membina pertobatan di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk menyesali segala kerapuhan dan dosa-dosa kami, dan dalam syukur atas limpah kerahiman-Mu, kami bangkit untuk membina keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Kau tebus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga apa yang menjadi harapan kita dan niat kita selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan demikian Sarasian APP Putaran yang pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Amun seri